Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita akan mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website dan Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, maupun konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul jam 8 pagi. Ibadah offline Minggu 19 September 2021 dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja 39, cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 15 tahun ke atas, sudah divaksin dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi, mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar, masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah, langsung pulang, jangan berkerumun. Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini kembali kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 19 September 2021 adalah Piala Yusuf. Aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing. Paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom wanita Betel yang dikasihi Allah, mengundang kaum wanita untuk beribadah bersama secara online di akun YouTube GBI Pasir Koja 39, Selasa 21 September 2021 pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Bernadette Siregar dengan tema Belas Kasihan dan Iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan, ibadah Link Youth minggu keempat akan diadakan di Zoom ya, dengan tema True Role Model dengan pembicara Ibu Jelia Purnama pukul 17.00 di Zoom. Yuk mari kita bersama-sama beribadah meskipun secara online. God bless teman-teman semua. Seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya
dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasco. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasco 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh kembali beribadah. Kami berdoa Tuhan, biar urapan, pujian, dan penyembahan itu turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan sendiri yang menguduskan setiap saluran internet yang kami pakai, supaya setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kami terima pagi hari ini, kami bisa terima. Dan siapkan hati dan pikiran kami untuk fokus Tuhan. Fokus pada apa yang Tuhan mau, karena kami tahu kami akan mendapatkan sesuatu yang berharga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk memimpin setiap kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bangkit bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu.
Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung, dan setiap atau semua cabang-cabang yang ada di kota ini. Pagi hari ini kita memasuki minggu ketiga pada bulan September tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 19 September 2021. Tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah panggilan untuk melayani. Kita akan membaca bersama-sama ayat-ayat tersebut. Namun, mari kita berdoa dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Tuhan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi dan mencintai umat-Mu, dan terlebih lagi Jemaat Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja 39. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa sorgawi daripada firman-Mu ini memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan untuk senantiasa siap dan penuh dengan antusiasme untuk melayani Engkau. Di dalam kemuliaan berkat dari nama Tuhan Yesus Kristus itulah kami peralaskan firman-Mu pada pagi ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara atau alat-alat yang penting buat kita gunakan dalam ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk melihat kitab Injil Matius pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Saudara bisa membaca keseluruhannya mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan tema panggilan untuk melayani. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membaca dimulai dengan ayat yang ke-24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini dimulai di dalam ayat yang ke-20 dengan judul permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan untuk melayani adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara sekalian yang mendengarkan dan menyaksikan acara ibadah kita pada pagi hari ini. Pada ayat sebelumnya, sebelum kita memasuki ayat renungan kita, di situ terjadi diskusi antara Ibu Yohanes dan Yakobus. Ibu Yohanes dan Yakobus ini ada di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45 dikatakan adalah Salome. Dan Salome itu adalah saudara dari Maria, Ibu Yesus. Jadi hubungan antara mereka, hubungan antara Ibu Yohanes dan Yakobus ini adalah bernama Salome, dan dia mempunyai kekerabatan. Tentu hal yang wajar apabila seorang ibu memohon kepada Tuhan Yesus agar supaya Yakobus dan Yohanes memperoleh tugas yang dekat dengannya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanannya. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain menjadi marah kepada Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedius ini. Mengapa mereka marah? Karena murid-murid yang lain pun sebenarnya juga berambisi
untuk menjadi yang termulia atau yang terbesar. Dan ini terbukti dari teguran Yesus kepada mereka. Kalau kita membaca dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini tentang panggilan untuk melayani ini? Kita lihat nomor 1, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di situ saya tuliskan bahwa jangan melayani karena egoisme dan nepotisme. Karena hubungan kekerabatan, hubungan antara Salome dengan Maria, sehingga dia meminta privilege, dia meminta keistimewaan agar supaya Yakobus dan Yohanes berdampingan atau mendapat tempat di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, jangan melayani karena egoisme, ambisi dan nepotisme, karena hubungan kekeluargaan. Karena ini dapat mengakibatkan pertengkaran dan perpecahan di dalam gereja. Dan ini terkesan bagi Petrus, saudara. Sehingga pesan Yesus ini dia tuliskan juga di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melayani bukan karena egois, bukan karena ambisi yang salah. Tapi mari kita melayani Tuhan karena kita mau menjadi teladan bagi kawanan domba, bagi jemaat yang kita layani, bagi kelompok-kelompok sel barangkali yang kita layani dalam care sel kita masing-masing. Ini hal yang pertama. Mari kita melayani Tuhan bukan karena egoisme dan nepotisme. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang kedua, kita harus memiliki hati yang mau melayani. Dalam bahasa Yunani disebut diakonos. Ya, diakonos, bukan untuk dilayani. Di situ saya tulis juga bukan untuk melayani. Bukan hanya sekedar untuk melayani. Ya, bukan sekedar untuk dilihat orang, dipuji, diagung-agungkan oleh seseorang, dibanggakan oleh seseorang. Tapi mari kita melayani seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, di dalam Markus pasal 10 ayat 45 bagian A, di situ dituliskan karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oh, ini hal yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melayani jemaat kita, kalau kita melayani kelompok-kelompok jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan kita yang dipuji, bukan kita yang disambut, saudara, tetapi mereka menyambut Yesus di dalam pelayanan kita. Ini yang disebutkan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Luar biasa, bukan? Jadi mari kita singkirkan hal-hal yang negatif, hanya sekedar untuk dilayani orang. Tapi justru kita harus melayani, kita harus tunduk, kita harus datang di dalam pelayanan itu. Ini poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang ketiga, kita harus memiliki hati seorang hamba. Doulos, ya, atau budak dan bukan seperti bos. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melayani Tuhan bukan seperti bos, bukan seperti seorang direktur, saudara. Tapi kita harus mau turun. Kita harus mau menjangkau jemaat kita dimanapun mereka berada. Mungkin berada di kampung-kampung, mungkin mereka berada di tempat-tempat yang terpencil, mungkin mereka berada di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Mari kita layani. Karena ini hal yang sangat penting. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, saudara, ya. Ini penting. Who want to be great? Ya, you must be slave. Jadi hamba di sana, saudara. Kalau kita mau melayani, kita harus menjadi seperti hamba.
Ya, seorang pelayan berhati hamba. Ini yang Tuhan Yesus mau. Ini yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam seluruh pelayanan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun pelayanan saudara, apakah saudara guru sekolah minggu, apakah saudara pelayanan di youth, apakah saudara melayani di umum gereja kita saudara, atau apapun pelayanan saudara, ya dalam bentuk apapun, mari kita bukan bos. Kita bukan seorang direktur. Kita bukan orang seperti di kantoran, hanya sekedar memerintah. Tapi mari kita layani dengan hati seorang hamba. Ya, ini yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga keteladanan Kristus benar-benar meresap di dalam pelayanan kita. Kepada jemaat yang kita layani, kepada Bapak Ibu yang kita layani, kepada anak-anak muda yang kita layani, kepada sekolah minggu yang juga kita layani. Bukan seperti bos, hanya sekedar memerintah. Tapi kita mau menjadi seperti hamba. Seperti dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Saya bacakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan saudara, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, tapi dia menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini pelayanan yang murni saudara. Dia seharusnya adalah Allah yang berkuasa. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Keteladanan inilah yang perlu kita pertahankan. Oh, kalau kita mau melakukan ini, saya kira pelayanan kita akan diurapi oleh Roh Kudus. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Keteladanan Yesuslah yang harus kita ambil dalam pelayanan kita. Dimanapun saudara melayani. Apakah saudara menginjil? Menyampaikan firman Tuhan? Apakah saudara melayani secara diakonia? Kita bukan bos, saudara. Kita bukan direktur, tapi kita mau melayani, mau merendahkan hati kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan poin yang keempat, saudara, dikatakan kita juga melayani berdasarkan kasih dengan sepenuh hati. Bahkan di dalam ayat yang terakhir dari bacaan kita tadi, saudara, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. His life as a ransom for many. Hidupnya menjadi korban. Wah, kalau kita mau melakukan ini saudara, ini hal-hal yang luar biasa. Panggilan untuk melayani ini, seperti tadi saya katakan yang pertama saudara, bukan karena kita egois, bukan karena kita ambisi, atau karena nepotisme. Yang kedua saudara, tadi kita sudah lihat, ya kita mau melayani, bukan dilayani. Sehingga kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan poin yang ketiga tadi saudara, kita menjadi hamba. Ya, pelayan yang juga hamba. Ya, seperti Yesus, dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia adalah Tuhan bagi kita. Dia adalah pemimpin umat Israel, umat Kristen di seluruh dunia. Tapi dia menghambakan diri dengan mencuci bagian yang paling kotor dari manusia, yaitu kakinya. Maukah kita lakukan seperti itu, saudara? Pelayananmu akan diurapi dan diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita melayani karena berdasarkan kasih. Bukan berdasarkan seseorang, karena dia orang kaya, karena dia orang hebat, karena dia banyak uang, karena dia memiliki reputasi yang terkenal. Kita mau melayani dengan sepenuh hati. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Dia menjadi korban, saudara, untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Wah, kalau kita mau melayani Tuhan dengan cara ini, saudara, saya percaya GBI Pasir Koja akan mengalami urapan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara akan melihat orang yang kita layani juga akan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan mereka. Melalui siapa, saudara?
melalui saudara. Kita bukan bos. Kita bukan orang-orang yang memerintah begitu saja. Tapi kita juga harus mau turun. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semuanya pada minggu ketiga ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Engkau telah mempertunjukkan keteladanan-Mu Tuhan. Engkau telah memperlihatkan sikap yang begitu luar biasa. Engkau datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Engkau datang sebagai seorang hamba yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Engkau telah mengosongkan diri-Mu untuk menjangkau manusia berdosa ini. Dan terlebih lagi datang dengan segenap hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami bukan orang-orang yang duduk di kursi yang tinggi lalu ingin dilayani. Tapi kami adalah seorang hamba dengan sepenuh hati, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami hari ini dan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus itulah kami mau melayani Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja dan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan setiap gereja dan anak-anak Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan di Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, lewat anak-anak Tuhan ini banyak orang yang akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa lewat pelayanan gereja-gereja dan anak-anak Tuhan, Indonesia boleh semakin taat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk jemaat Pasir Koja seluruhnya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu yang ada di jemaat ini Tuhan, kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menjawab setiap kebutuhan dan pergumulan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kami boleh semakin menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami. Setiap pergumulan yang kami alami bukan jadi satu penghalang untuk kami bertumbuh, tetapi membuat kami semakin mengerti, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan semakin mengandalkan Tuhan. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan yang membuat setiap anak-anak Tuhan di jemaat kami semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat Tuhan. Sehingga dalam setiap situasi apapun, kami boleh tetap melayani Tuhan, boleh tetap Tuhan menggenapi setiap misi Tuhan yang Tuhan sudah taruhkan di jemaat kami. Kami berdoa juga buat pertumbuhan jemaat Tuhan, supaya setiap kami juga punya komitmen pribadi untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus berkemenangan, pribadi-pribadi yang terus Tuhan mengalami Tuhan, dan kami siap untuk melayani jemaat lain kapanpun kami Tuhan utus. Di dalam nama Yesus, biar kepenuhan yang dari Tuhan itu mengalir di dalam setiap kami Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan di masing-masing keluarga di saat pandemi COVID ini. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami masalah ekonomi. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan sendiri memberikan terobosan dan jalan keluar. Kami percaya Engkau adalah kekuatan kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Dan kami percaya kami akan keluar dengan sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Bapa buat janji Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden,
seluruh jajarannya Tuhan. Kami berdoa ada hikmat Tuhan yang turun, sehingga setiap keputusan yang diambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pandemi COVID yang ada di Indonesia. Kami berdoa biar semua tenaga medis memiliki hati yang rela Tuhan untuk melayani bangsa ini. Kami berdoa berikan kekuatan, berikan kesehatan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan sendiri yang membukakan setiap pintu-pintu vaksinasi Tuhan yang ada di Indonesia, sehingga setiap orang Tuhan boleh menerima vaksinasi dan herd immunity boleh terjadi di Indonesia. Kami berdoa supaya pandemi COVID ini segera berakhir, dan benar-benar Tuhan, bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena kasih setia Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang begitu dahsyat buat bangsa Indonesia, sehingga kami tahu Tuhan, Indonesia akan semakin lagi memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau serahkan setiap doa dan syafaat kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya ajak saudara bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Angkat tangan sama-sama dan kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah panggilan untuk pelayanan itu kami sambut, bukan dengan hal-hal seperti yang kami dengar pada pagi hari ini. Bukan karena egoisme, bukan karena ambisi, bukan karena nepotisme Tuhan. Tapi kami mau melayani Engkau. Karena kami bukan untuk dilayani, tapi kami mau melayani. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki hati seorang hamba seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengosongkan dirinya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah selama-lamanya. Dengan sepenuh hati kami melayani Engkau. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur karena Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah setia beribadah. Tetaplah setia di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetaplah setia berdoa dan tetaplah setia menyaksikan kasih karunia Tuhan. Karena kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, melindungi saudara pada pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.